Kita ini berjaya dulunya, 50 tahun yang lalu. Kami yang mengajarin Jepang, Korea itu main bola. Jepang di bawah kita, Om Anjas. Iya. Jepang di bawah kita Jepang dulu. di bawah kita. Kami Tahun ngajarin 70-an itu. Tahun 70-an. Adik-adik saya kasih tahu. Oke. Kita main sama Manchester United 0-0. Om Anjas tuh ikut main. Saya main. Oke. Manchester United. Manchester. Kita main sama Juventus Italia 0-0. 0-0, luar biasa. Kita main sama Benfica 1-0 kita kalah. Eusebio main. Kita main sama Uruguay World Cup tahun 74. Kami libas di GBK. Saya bikin gol sama Waskito. Berapa skornya waktu itu? Pas ingat berapa skornya? 2-1. 2-1 untuk Indonesia lawan Uruguay. Saya bikin gol sama Waskito. Kita main sama Ajax, kita main sama Idien PDNT, Mario Kempes. Main sama River Plate, main sama Boca Junior, Rosario Central, Sao Paulo. Semua tim di dunia kalau mau pramusim datang harus ketemu kita. Saya pengen nanya ke Ya, Bung Anjas. silakan. Ini kan selama ini kita ini didinabobokan oleh mitos bahwa Indonesia zaman dulu hebat banget. Oke. Lawan Rusia, lawan Uni Soviet kita bisa tahan semua. Tapi kenapa Indonesia itu nggak pernah lolos Olimpiade, nggak pernah lolos Piala Dunia? Oke. Yang lolos Korea Utara, Korea Selatan. Jadi ini kami anak-anak muda sekarang ini semacam ini benar nggak sih dulu kita hebat? Kok nggak pernah lolos Piala Dunia gitu loh? Nah, kalau yang Om Anjas katakan itu mungkin level pertandingan persahabatan lawan Manchester United. Ya kan era komunikasi sekarang terbuka, kita bisa tahu gitu kan. Jadi sebenarnya kehebatan timnas Indonesia di masa lampau itu juga debatable. Dia bisa berupa mitos atau memang saya sampai sekarang itu membayangkan seorang Ramang itu, wah katanya kayak Pele, katanya kayak Eusebio, tapi kenapa nggak bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu loh? Nggak bisa tampil di Piala Dunia 66, nggak bisa tampil Piala Dunia 70. Kalau Indonesia sedemikian mendominasinya Asia, lebih hebat daripada Jepang, Korea, yang lolos Korea Selatan, bos, ke Piala Dunia. Nah ini juga debatable. Oke. Bagi saya sepak bola Indonesia ini justru sekarang ini yang luar biasa. Kita bisa lolos semifinal U23 itu bukan hal yang kaleng-kaleng gitu loh. Jadi saya pikir inilah masa keemasan sepak bola. Sekarang saya tanya Manda. Iya. Pak Taun Sintayong ngelatih ada goal getter kita nggak? Iya. Tunjukkan goal getter kita siapa? Ya, kan saya nggak dalam konteks nanya goal getter. Anda tunjukkan, kan dia bilang hebat. Coba tunjukkan sama saya goal getternya mana? Nah sekarang saya tanya balik kepada Bapak. Kita pernah punya almarhum Ricky Yakobi, katanya Kurniawan Dwi Julianto hebat. Pernah nggak mereka di masanya bawa Piala Asia ke semifinal Indonesia? Nggak pernah juga, bos. Bukan, ini aspek. Anda nggak lihat pertandingan mutunya kita ini sekarang di bawah. Anda lihat kita tuh parkir bus, ya kan, main bola ke belakang, main bola ke depan. Ini banyak. Kalau saya lihat dengar baik-baik. Kita ini banyak ditolong wasit. Anda lihat. Nah sekarang gini. Ditolong wasit, maksudnya gimana? Mbak, Tolong wasit itu gol-gol banyak yang offside. Di U23 atau apa? Aiman gini, Wan. Kan ada VAR. Gini. Iya, VAR itu kadang-kadang Sebentar, Pak. bisa dipercaya, bisa tidak. Jadi VAR ini, contoh, waktu Jepang lawan Spain di Qatar, bola sudah out, Jepang bikin itu disahkan sama FIFA. Spain 30 cm lewat dari garis itu. Satu lagi, Portugal lawan Korea, 2 gol Korea 1 meter, 1,5 meter, pemain Korea itu di belakang, semua pemain belakang Portugal offside, VAR diam saja. Boval di tackle sama Fernandes waktu Maroko lawan Prancis, menit ke-8, VAR tidak tiup. Waktu Mbappe bikin gol sama Argentina, gol kedua, ketiga, Mbappe volley bola itu 1 meter di belakang semua pemain Argentina. Jadi VAR ini juga pun tidak bisa dipercaya. Dan Indonesia diuntungkan oleh kejadian-kejadian itu. Ya, ada banyak. Kalau Indonesia waktu main sama, Contohnya mana? Mungkin Om Anjas punya data. Misalnya offside tapi tetap dianggap gol jadi misalnya. saya lihat waktu pertandingan apa ya? Korea. Oke.
Korea diam saja karena itu gol, dia bilang offside yang pertama. Terus udah ngerayain 5 penalti, Ya. itu disahkan, itu Korea kalah. Tapi Korea diam Koreanya. Nah, kita diributkan karena kakinya si Sananta 30 cm. Di dalam peraturan sepak bola, orang sejajar aja sama pertahanan itu offside. Sejajar pertahanan. Sejajar offside. saja offside. Jadi kita itu kita ribut masalah itu. Satu lagi, itu kalau orang si Ricky Ridho nendang kaki itu kartu merah. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi banyak kita dibantu. Ricky Ridho bukan dah kartu merah dia. Kena kartu merah sama siapa ya? Dia kena kartu merah ya. Artinya sudah wasit waktu itu sudah berlaku benar dong. Tidak diuntungkan. Saya pikir tidak itu menguntungkan benar. Indonesia. Dia nggak anu. Oke. Terus ini yang pertandingan saya minta ini diberitakan tidak tertutup karena di dalam satu pertandingan. Ini yang nanti di Indonesia Gini ya. Ya lawan Gini ini. Jadi saya minta itu supaya itu terbuka. Terbuka karena apa? 25 pemain 25 yang ada di dalam lapangan itu. Iya. Kelihatan gestur tubuhnya kalau dia berbohong. Makanya saya minta ini pertandingan selalu terbuka. Maksudnya curiga sepak bola gajah atau gimana? Enggak, bukan saya curiga sepak bola gajah. Terbuka dan kita melihat bagaimana pertandingan itu. Karena yang diutamakan itu adalah kejujuran di dalam pertandingan. Prestasi itu dicapai harus dengan jujur. Saya minta begitu. Bukan saya tetap saya mau Indonesia menang, tapi Pasti. dengan yang benar. Nah, problem kita ini sekarang masalah yang Gini ini, Ya. Gini ini dia selevel Mali. Mainnya petarung, lari sepanjang pertandingan, badan besar-besar. Jadi anak-anak PSSI ini mesti pintar. Pintarnya gimana? Coba pergunakan one touch-nya, satu sentuhan, hadapin dia juga dengan bertarung. Jangan diam. Harus bertarung. Orang bertarung ditekan terus, dia pun grogi juga. Tapi Om, saya mau tanya juga tadi, pertanyaan saya mengusik saya juga. Kalau tadi dikatakan zaman dulu itu luar biasa, lawan klub-klub pertandingan persahabatan atau apapun itu. Tapi kenapa juga nggak tembus-tembus Olimpiade? Bahkan Piala Asia juga tidak pernah, betul? Jawabannya sederhana, development sebetulnya. Maksudnya? Ini zaman dulu kita bicara ya? Iya, artinya sepak bola berkembang, sepak bola modern berkembang, sport science ada sekarang. Bahwa zaman dulu hebat di masanya, udahlah kita bicara itu. Sekarang kan kita ada- bergerak ke modern. Betul, saya sepakat. Jadi Tapi ada pertanyaan juga, kenapa kemudian kalau dikatakan hebat tidak tembus-tembus di ajang internasional, Piala Asia, Olimpiade dan lain sebagainya? Iya, saat itu tidak tembus. Bahwa ada kualitas-kualitas di masa itu juga harus kita akui. Tidak ada Ya. pertandingan Jadi- Piala Asia itu nggak ada. Nggak usah kita perbandingkan ketika masa berubah. Seperti misalnya Pele dengan Maradona, mana yang lebih baik? Saya pikir mereka juga bintang di masanya. Iya. Semuanya berbeda. Dengan Messi juga beda. Situasi pertandingan bolanya udah beda, pressing gamenya udah beda gitu loh.